Masih kuat menerima materi kedua? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak. Walaupun agak sedikit oleng sih, tapi nggak apa-apa. Kita mulai materi kita pada siang hari ini tentang leadership atau kepemimpinan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Data pribadi, nama lengkap Dewi Fardalia SM, tanggal lahir Trenggalek 26 Juni 1997. Alamat asal Dusun Jabung RT 034 RW 009 Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Nomor telepon 0821 4330 0760. Data pendidikan SD Negeri 1 Jati 2004 sampai 2010. SMP Negeri 1 Karangan 2010 sampai 2013, SMA MA plus Al Istiqomah Karangan 2013 sampai 2016, S1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang 2016 sampai 2020. Pengalaman organisasi 1. Bendahara OSIS MA plus Al Istiqomah Karangan 2013 sampai 2014. Kedua, Ketua OSIS MA plus Al Istiqomah Karangan 2014 sampai 2015. Tiga, anggota Pramuka MA plus Al Istiqomah Karangan 2014 sampai 2015. Bendahara Pengurus Dewan Anggaran 2000 sampai 2015. Bendahara Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang 2017-2018. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang 2018-2019. Anggota HM3 Himpunan Mahasiswa Manajemen Semalang Raya 2018 sampai 2019. Anggota HMMI Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia 2018 sampai sekarang. Biro Pendidikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2018-2019. Anggota Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia atau HIMPIDO 2018 sampai 2020. Nah, sekian itulah dari pemateri kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya silakan materi. Waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih buat moderator atas dibacakan CV saya. Jadi di sini teman-teman dengar ya, suara saya dengar ya semuanya? Halo? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Untuk operator bisa bantu saya ya nanti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru tahun 2020. Masih tetap semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini semoga kalian tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan ya di rumah meskipun kita daring seperti ini untuk diklatnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jadi semoga untuk tahun depan kalian bisa mengunjungi kampus dan bisa tatap muka dan tidak daring seperti ini. Buat kalian tetap semangat selalu, oke? Ya. Oke, jadi sebelum masuk materi, di sini tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Di sini nama saya Dewi Fardalia. Biasanya teman-teman itu manggil saya di kampus itu Dewi. Kalian boleh panggil saya Kak Dewi, terserah Mbak Dewi atau siapapun boleh. Oke, saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia di Malang juga. Dan teman-teman nanti kalau sudah tatap muka di kampus boleh bisa bertemu langsung dengan saya, kita bisa sharing-sharing, oke? Jadi di sini kakak bukan sebagai pemateri ya, jadi sifatnya kita sharing aja, kita sharing-sharing pengalaman, nanti apa yang kakak dapatkan selama di kampus dan juga pengalaman organisasi kakak nanti akan kakak bagikan kepada kalian semua, begitu. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya jargon menyimak ya, sudah tahu semua?
Sudah, Kak. Oke, sip. Jadi saya coba dulu ya untuk jargonnya Hima, coba ya. Tangannya terkepal yang sebelah kiri dikepalkan semua. Ayo coba. Oke. Jadi kalau kakak bilang salam Hima, nanti kalian bilangnya maju jaya. Oke. Coba dulu ya. Salam Hima. Maju jaya. Salam Hima. Iya. Aplaus untuk kita semua. Oke, teman-teman di sini untuk menyingkat waktu, nanti juga kakak akan tampilkan juga memori Hima, apa aja kegiatan-kegiatan Hima yang ada di Hima, biar kalian itu tahu, meskipun daring, kalian itu setidaknya mengetahui apa sih itu manajemen, apa sih itu Hima, Himpunan Mahasiswa Manajemen, gitu. Jadi langsung saja pada operator, saya persilakan untuk slide-nya dibuka. Masuk. Mohon maaf, operator kok belum ya di sini. Oke, sebentar. Oke, baik. Teman-teman, di sini kakak ingin sharing tentang leadership. Chatku sebentar. Oke. Teman-teman, di sini kakak ingin sharing tentang leadership skills. Jadi teman-teman tahu nggak leadership skill itu apa? Tahu, Ayo. Kak. Tahu, Kak. Silakan. Tahu, Kak. Silakan. Salah satunya itu kepemimpinan, Kak. Oke, kepemimpinan. Lainnya? Gaya kepemimpinan, Kak. Oke, gaya kepemimpinan. Apa lagi? Kemampuan kepemimpinan, Kak. Oke, siap. Jadi pada intinya leadership skill ini adalah kemampuan kepemimpinan, ya. Kemampuan kepemimpinan. Jadi teman-teman, nanti jika menjadi seorang pemimpin, kalian juga harus mempunyai kemampuan kepemimpinan yang bagus, pemberani dan juga sabar, gitu. Untuk selanjutnya nanti leadership skill, kepemimpinan dan juga seorang pemimpin nanti akan kita bahas belakangnya. Lanjut saja slide-nya ya, kita menyingkat waktu. Untuk slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas leader. Oke, di situ ada gambar ayam, yang belakangnya juga ayam juga. Nah, itu intinya apa? Kalian ngerti nggak? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, Kak. Ya, yang bisa jawab silahkan. Oke, suara saya kecil ya. Oke, di sini ada gambar ayam, yang belakangnya juga ada ayam juga. Nah, itu maksudnya apa? Kalian ngerti nggak? Oh, ayam. Ayam yang paling depan itu memimpin ayam yang paling belakang, Kak. Oke, bagus. Jadi just go straight ahead and each one as following you. Jadi di sini seorang pemimpin yang diikuti oleh bawahannya. Artinya seorang pemimpin itu akan membawa bawahannya atau pengikutnya untuk ke arah mencapai tujuan bersama, gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus membawa pengikutnya menjadi pemimpin yang baik, mengarahkan organisasi yang baik, seperti itu. Jadi bawahannya itu mengikuti. Langsung saja slide selanjutnya. Oke, leader is key. Kalian tahu itu gambar apa? Kunci. Gambar kunci. Leader is key. Kunci utama seorang leader. Kunci utama menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama itu adalah kalian harus sabar. Kenapa sabar?
Karena kalau kalian nggak sabar, pasti bawaannya marah-marah terus sama bawahannya. Seperti itu. Pengalaman kakak dulu di Hima, itu kalau nggak sabar, pasti pengennya bawaannya marah-marah terus sama bawahannya. Terus banyak yang tidak suka dengan pemimpinnya, seperti itu. Jadi kunci utama menjadi seorang pemimpin yang sukses itu adalah sabar. Yang kedua itu adalah amanah. Kalian harus menjalankan tanggung jawab kepada pemimpin atau tanggung jawabnya terhadap Hima itu harus amanah, ya, harus amanah. Itu dapat dipercaya. Yang ketiga, itu kalian harus pemberani. Dari public speaking, dari cara berbicara. Awalnya kita tidak tahu ya, menjadi seorang pemimpin itu harus gimana gitu. Karena kita masih belajar, kita masih proses belajar. Jadi teman-teman semua harus bisa atau harus berani untuk menunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sekelompok orang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong kuat bagi tindak tanduk yang positif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi buat teman-teman, ini kalau semisal menjadi seorang pemimpin atau kepemimpinan, kalian harus bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap pengikut atau bawahannya. Karena apa? Dengan keadaan yang seperti itu, bawahannya akan menghargai kalian, menyegani kalian, dan intinya kepemimpinannya itu ada wibawanya, gitu. Menjadi pendorong, menjadi motivasi. Karena seorang pemimpin itu harus motivasi, harus mengayomi bawahannya, harus menjadi motivator bagi mereka, pendampingan juga, agar kesulitan dalam berorganisasi itu bisa tercapai dan menjadikan organisasi tersebut menjadi sukses dan mencapai keinginan bersama. Oke, lanjut. Oke. Aspek-aspek terkait kepemimpinan. Nah, di sini aspek-aspek terkait kepemimpinan yang pertama itu ada pemimpin, itu dinilai dari nilainya, keterampilan, dan juga gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama itu nilai. Kenapa nilai? Kita itu sebagai seorang pemimpin pasti menjadi pandangan utama ya. Pandangan utama, menjadi pedoman, terus menjadi sudut pandang, menjadi apa ya namanya, intinya patokan lah, intinya patokan yang akan diikuti oleh bawahannya, dinilai dari sikap, attitude, terus gayanya. Untuk keterampilan, seorang pemimpin itu dituntut untuk terampil ya, terampil dari kreativitas, ide-idenya, inovasinya, terampil dari gayanya, fisik dan segala macam, itu dituntut untuk terampil. Karena apa? Nanti kalau tidak terampil dan tidak mereka tidak mau belajar, pasti bawahannya mungkin akan jadi malas, akan tidak mengikuti atasannya tersebut. Seperti itu. Gaya kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan nanti kita akan bahas di belakang karena gaya kepemimpinan itu banyak banget ya. Ada yang gaya kepemimpinannya itu ada yang cuek, mungkin kaku, terus ada juga yang gaya kepemimpinannya itu sabar banget, terus ada yang juga gaya kepemimpinannya itu terlalu memaksakan bawahannya, seperti itu. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini selanjutnya untuk mengikut. Vital dapat menolak atau menerima pemimpin. Nah, di sini seorang pemimpin itu juga harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya. Sebagai organisasi, di sini himpunan mahasiswa manajemen biasanya itu membentuk basicnya seorang pemimpin itu bergerak dan bertindak. Jadi teman-teman, nanti kalau semisal nih, kalian jadi seorang pemimpin, contohnya di HIMA, di organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Jadi kalian itu harus tegas, harus menjadikan bawahan kalian atau pengikut kalian itu selalu aktif, selalu ceria, dan bisa jadi kalian itu harus bisa mengayomi dan selalu akrab terhadap bawahan. Karena itu akan mendapatkan solidaritas atau keakraban bagi mereka tersendiri, seperti itu. Nah, itu nanti bawahannya pasti akan menerima pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, seperti itu, yang fleksibel.
Untuk situasi, nah situasi juga sangat mempengaruhi kepemimpinan yang diberikan gitu. Untuk situasi ini, kadang situasi mungkin ya bisa meredam emosi, bisa mengontrol emosinya, bisa memberikan keputusan yang bagus, itu sangat mempengaruhi kepemimpinan yang diberikan ya. Terus sistem pengawasan, jumlah tugas, tingkat ketersediaan waktu dalam membuat keputusan, itu juga sangat-sangat dihargai ya. Jadi nantinya sistem kepengurusan jumlah tugas ini, bentar ya. Suaranya agak keras. Apa kurang keras? Gitu, kurang keras. Kurang keras atau bagaimana? Oh gitu. Oke, teman-teman, suara kakak kecil atau kurang keras? Kecil banget, Kak. Kecil. Kecil dan kurang keras. Jelas, Kak. Oke, sebentar. Kalau seperti ini? Masuk. Seperti ini? Oke, jadi untuk selanjutnya di sini langsung saja proses komunikasi ya. Model komunikasi kita harus terbuka atau tertutup dan verbal atau non verbal mempengaruhi suatu kepemimpinan. Nah, untuk model komunikasi ini kita harus terbuka ya, kita harus transparan terhadap organisasi. Karena apa? Kalau kita tertutup, nanti ketika kita ada miskomunikasi itu pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya kita ada miskomunikasi masalah acara atau kegiatan, pasti nanti ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat. Jadi teman-teman kita harus terbuka. Ketika ada rapat kalian juga harus datang seperti itu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi karena dalam suatu organisasi itu yang masalah terbesarnya itu adalah miskomunikasi seperti itu. Untuk tujuan itu organisasi maupun individu. Untuk tujuannya ini bisa dilaksanakan untuk organisasi atau maupun individu. Oke, lanjut slide-nya. Oke, di sini ada kualitas pemimpin menurut Kartin 1989. Yang pertama itu ada visibility. Visibility ini adalah visi misi. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sebuah tujuan. Sebuah tujuan yang akan diberikan terhadap organisasi tersebut. Jadi nanti tujuan atau sebuah visi misi tersebut nanti akan membawa Hima itu ke depannya seperti apa, organisasi tersebut itu ke depannya seperti apa. Jadi sudah sesuai visi misi yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau belum seperti itu. Jadi harus mempunyai visibility atau visi misi, kualitas dari seorang pemimpin. Yang kedua itu adalah flexibility atau fleksibel. Nah, teman-teman, menjadi seorang pemimpin itu harus fleksibel. Karena apa? Harus bisa apa aja. Harus bisa public speaking, harus bisa mengatur, harus bisa mengontrol, harus bisa mengayomi, harus bisa memberikan keputusan yang baik, harus bisa mendampingi bawahannya, harus bisa misalkan bawahannya ada sedikit masalah, harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa apa aja ya, harus fleksibel gitu. Jadi seorang pemimpin harus terbuka, jangan tertutup ya, harus terbuka, harus transparan, kita harus saling tetap sharing, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Gitu. Untuk yang selanjutnya, authority atau otoritas. Jadi kita dalam sebuah organisasi, contohnya himpunan mahasiswa manajemen, itu kita ada otoritas yang sah ya. Kita dilantik dengan legal ya, legal dan sah menurut kampus ya, kita dilantik dari kampus, organisasi yang sah, formal. Jadi seorang pemimpin juga setelah dilantik dengan sah menurut surat keputusan, itu mereka mempunyai hak dan juga kewajiban. Seorang pemimpin wajib untuk menyejahterakan anggotanya, contohnya mereka memberikan wadah-wadah seperti ada divisi minat bakat, ada divisi penalaran. Jadi ketika anggota Hima ingin mengembangkan bakatnya, bisa langsung diwadahi oleh pengurus Hima di situ. Seperti itu. Jadi untuk hak seorang pemimpin ketika ada seorang pengurusnya yang mungkin
telat datang dan jarang masuk di kepengurusan atau tidak aktif di kepengurusan, itu seorang pemimpin berhak untuk menegur, memberikan peringatan, bahkan memberikan surat peringatan terhadap pengurus tersebut, ya. Itu hak dan juga kewajiban. Begitu juga pengurus lainnya dan juga anggota juga mempunyai hak dan juga kewajiban. Oke, yang selanjutnya itu adalah assistance. Assistance ini adalah pendampingan. Nah, untuk seorang pemimpin itu tidak hanya mengatur, tidak hanya mengevaluasi, tidak hanya mengayomi, tapi juga mendampingi. Mendampingi tidak hanya mendampingi pengurus, tapi juga mendampingi seluruh anggota mahasiswa manajemen. Ketika anggota Hima, kita ada lomba. Seperti lomba futsal, lomba ada pekan karya ilmiah, ada lomba voli dan segala macam, kita harus memberikan support. Kita harus mendampingi anggota tersebut atau anggota himpunan mahasiswa manajemen agar mereka itu semakin semangat. Tunjukkan kalau seorang pemimpin itu, kita itu peduli terhadap bawahan ataupun anggota, seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu ada feedback. Nah, untuk yang feedback ini, dengan apa yang telah kita lakukan, dengan apa yang telah kita perbuat, dengan apa yang kita tindakan, gerakan selama menjadi seorang pemimpin, itu feedback-nya juga akan kembali ke kita sendiri. Kita jadi disegani, kita menjadi berwibawa, kita menjadi akrab terhadap mereka. Jadi kita ada feedback-nya itu menjadi solid terhadap kita. Imbasnya terhadap kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai visi misi. Yang pertama harus mempunyai tujuan, harus fleksibel, harus mempunyai atau bisa apa aja. Intinya dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kita kalau organisasi formal itu harus sah ya, harus legal, harus dilantik terlebih dahulu. Dan kita juga harus mendampingi dalam keadaan apapun, baik kita sibuk maupun nggak sibuk, kita harus bisa mendampingi anggota kita yang mungkin ada keadaan dalam sakit, kita juga harus mendengarnya seperti itu. Itu namanya pendampingan. Dan nanti untuk feedback-nya itu akan kembali ke kita sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Suara tidak ada, Kak. Nggak kedengaran suaranya, Kak. Maaf, Kak, suaranya nggak kedengaran. Kau sudah ngomong apa belum? Oke, halo semuanya. Halo. Iya, Kak. Teman-teman, iya. Ya, teman-teman di sini. Halo, apakah suara saya kecil? Iya, Kak. Hai, Kak. Jelas saja. Ya, Kak. Oke, sudah ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Jadi kompetensi seorang pemimpin. Jadi menjadi kompetensi seorang pemimpin ini harus mempunyai impian ke masa depan ya. Harus mempunyai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Menguasai dan mampu melakukan perubahan. Nah, di sini kita harus punya tujuan. Dan untuk membawa hima atau organisasi tersebut itu mengarah ke yang lebih baik. Untuk membawa perubahan hima menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mampu menentukan desain dari organisasi. Mau dibuat seperti apa organisasi ini? Mau dibawa kemana organisasi ini? Jadi kita itu harus punya desain atau punya tujuan yang bagus ya untuk menjadikan organisasi tersebut itu semakin progres ke depannya.
mempunyai inisiatif yang besar. Nah, tentunya seorang pemimpin itu juga harus berinisiatif yang ide-ide kreatifnya itu sangat luar biasa ya. Mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan internal maupun eksternal. Contohnya kita mengundang luar-luar kampus, kita mengundang pemateri-pemateri yang sangat bagus, contohnya leadership, terus contohnya kewirausahaan juga seperti itu. Jadi harus mempunyai inisiatif dan membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk memberikan kemajuan demi organisasi tersebut atau hima. Terus menguasai interdependensi. Kita juga harus menguasai seperti anggaran dasarnya hima, kita harus menguasai sistem-sistem organisasi yang ada di himpunan mahasiswa manajemen itu seperti apa. Dulu-dulunya domisioner kita itu pasti memberikan pesan untuk menguasai sebuah organisasi tersebut agar kita memahami bagaimana jalannya roda organisasi. Harus mempunyai integritas dan standar. Kalau untuk menjadi seorang pemimpin itu pasti ada integritas dan juga standarnya tertentu ya. Mungkin dari IPK atau dari kemampuan dan juga tekad pemberaninya seperti itu. Jadi buat teman-teman, nanti kalau ingin menjadi seorang pemimpin kalian harus tetap belajar, jangan malu, tetap berani ya, tetap berani meskipun baik laki-laki maupun perempuan itu sama ya, itu sama. Mau jadi seorang pemimpin perempuan boleh juga, nggak harus laki-laki gitu ya. Jadi kalian tetap semangat buat teman-teman semua. Nanti kalau sudah menjadi seorang pemimpin, kalian harus menjadi seorang pemimpin yang amanah ya. Terus selanjutnya itu ada mampu mengambil keputusan dengan acuan perspektif yang sangat luas. Jadi teman-teman kalau menjadi seorang pemimpin itu kalian harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ya. Karena apa? Nanti imbasnya itu misalkan kita ada acara, nanti imbasnya di sebuah acara tersebut nanti akan gagal. Jadi untuk seorang pemimpin nanti harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Kita ambil keputusan itu atas berdasarkan kita bersama ya, bukan kita sendiri. Jadi kita bersama, kita harus merapatkan atau kita harus merundingkan suatu acara tersebut agar bisa mengambil keputusan yang terbaik terhadap acara tersebut agar bisa sukses. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini ada teori kepemimpinan, teori bakat trait, teori Goodman teori. Jadi setiap orang adalah pemimpin atau leader. Ini merupakan bawaan sejak lahir dan mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik dari orang lain. Oke, di sini mungkin kakak agak kecepatan ya. Oke. Terima kasih sarannya buat teman-teman. Di sini kakak mungkin akan mencoba untuk sedikit yang dari permintaan teman-teman. Untuk teori kepemimpinan ini sebenarnya kita ini setiap orang itu adalah seorang pemimpin ya, seorang leader. Mungkin perlu untuk mengembangkan hal tersebut. Karena apa? Itu merupakan sudah bawaan sejak lahir dan mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik dari yang lain. Jadi kalian itu sebenarnya seorang pemimpin, contohnya memimpin diri sendiri. Jadi untuk memimpin banyak orang, kalian harus perlu banyak belajar agar lebih baik dari orang lain atau lebih baik ke depannya untuk memimpin banyak orang gitu. Bahwasannya kita itu adalah pemimpin yang mana bisa menjadikan contoh yang lebih baik lagi untuk mereka, seperti itu. Jadi kalian itu jangan malu-malu, kalian harus tetap berani ya menjadi seorang pemimpin. Karena kalian itu sebenarnya ada jiwa-jiwa pemimpin, namun kalian itu masih ragu, mungkin masih sedikit minder seperti itu. Oke, lanjut saja, langsung.
Oke, di sini ada ciri-ciri pemimpin. Nah, ciri-ciri pemimpin ini ada 3 ya. Ada intelijensi, ada kepribadian, dan juga ada perilaku. Dari intelijensi ini ada pengetahuan, keputusan, dan juga kelancaran bicara. Nah, dari pengetahuan mereka, itu kita harus bisa menuntut atau dituntut untuk bisa mengetahui atau mempunyai pengetahuan yang luas ya. Karena kalau sudah dipilih atau diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, kalian harus bisa belajar. Mau nggak mau harus tetap terus belajar agar pengetahuan kalian itu menjadi Nah, di sini untuk mengambil keputusan, kalian sudah saya sampaikan tadi, harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Karena imbasnya nanti kalau tidak hati-hati, nanti imbasnya akan menjadikan suatu kegiatan atau sebuah acara tersebut menjadi gagal, seperti itu. Dan menjadikan gagalnya sebuah organisasi juga. Lancaran bicara. Nah, di sini pasti banyak teman-teman yang masih canggung ya dalam berbicara, public speaking-nya. Kalau naik ke atas panggung masih demam panggung, ini pasti ya. Dulu pada waktu kakak menjadi seorang pemimpin di Hima, itu juga mengalami seperti itu. Kita masih demam panggung, masih bingung mau bicara apa gitu. Belajar aja, belajar dari diri kita sendiri, coba ngomong di depan kaca ya, depan kaca. Kita coba berbicara apa yang ingin kita sampaikan, kita belajar dulu, nggak perlu dihafal, nggak perlu pokoknya dihafalin, nggak perlu. Jadi diingat aja, diingat kita ingin mau ngomong apa di depan nanti gitu. Terus untuk kepribadiannya itu seorang pemimpin itu harus adaptif, harus kreatif, kooperatif, harus siap siaga, percaya diri, integritas, emosinya juga harus seimbang, independen, dan tenang. Jadi seorang pemimpin itu harus, nggak harus sih, tapi setidaknya mempunyai pribadi yang adaptif. Kita harus siap siaga juga, harus kreatif. Apapun itu, meskipun kita tidak bisa, yang namanya jadi seorang pemimpin, kita dituntut untuk kreatif, untuk kreativitas. Kita kan bisa belajar. Sekarang kan banyak ya medsos untuk kita belajar dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, gitu. Jadi kita bisa belajar untuk menjadikan kita lebih kreatif lagi, gitu. Percaya diri, itu pasti. Kita harus percaya diri, jangan malu-malu. Karena apa? Percaya diri itu penting. Biar nggak malu-maluin, seperti itu. Integritas. Nah, integritas ini kita harus bisa membawa bawahan kita untuk mendorong atau motivasi teman-teman semua atau bawahannya itu menjadi semangat. Menjadi semangat terus dalam berorganisasi, semangat dalam acara atau kegiatan, itu pasti harus mempunyai integritas. Terus ada emosi yang nah di sini untuk seorang pemimpin itu harus menjaga emosinya ya, karena dalam suatu organisasi itu pasti ada saja suatu masalah yang mungkin berbedaan pendapat, mungkin ada perselisihan antara temannya, mungkin antara pemimpin dan juga wakilnya, itu pasti ada saja perselisihan pendapat. Jadi kalian harus menjaga emosi dengan seimbang, seperti itu. Independen. Nah, independen ini kalian itu harus tetap dalam sebuah tujuan tertentu ya. Jangan tujuan awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Jadi kalian harus independen. Kalian tetap harus mewujudkan apa yang kalian inginkan dalam sebuah organisasi tersebut dengan memotivasi dan juga memberikan dorongan terhadap pengikutnya kita atau bawahan-bawahannya dalam sebuah organisasi. Nah, kita bisa mewujudkan sebuah organisasi tersebut menjadi lebih baik ya. Tetap tenang. Jadi seorang pemimpin itu dalam keadaan apapun, situasi apapun, dalam keadaan kita capek, kita sibuk kuliah, kita sibuk mengerjakan tugas dan segala macam, kita harus tetap tenang. Karena apa? Kita nggak sendiri. Kita masih banyak yang akan membantu kita dari badan kepengurusan harian, dari divisi-divisi yang lain gitu. Jadi kita harus tetap menyemangati mereka agar mereka tetap bisa membantu kita untuk mewujudkan sebuah organisasi tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, perilaku, kemampuan
bekerja sama, kemampuan interpersonal, kemampuan diplomasi, partisipasi sosial prestis. Nah, di sini untuk perilaku ini juga menjadi pandangan juga ya bagi kita semua, buat teman-teman, apalagi buat anggota. Kita kalau sudah menjadi seorang pemimpin, perilaku kita itu menjadi pandangan utama. Karena apa? Kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus setidaknya gaya kepemimpinan kita itu harus seperti akrab, solid terhadap mereka gitu. Kita harus bisa mendampingi mereka. Jadi attitude kita harus dijaga ya, sikap kita terhadap dosen-dosen, sikap kita terhadap mereka, bawahannya tuh seperti apa. Kita harus menjaga itu karena partisipasi dari anggota untuk mempercayakan kita sebagai pemimpin itu sangat penting. Jadi jangan mengecewakan mereka karena kita sudah dipercaya. Buatlah mereka menjadi bangga terhadap hima, terhadap organisasi kita yang ada di jurusannya manajemen. Oke, lanjut saja langsung. Oke, di sini ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini ada kepemimpinan formal dan juga ada kepemimpinan non formal. Untuk kepemimpinan formal ini diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan atau SK resmi. Jadi di kepengurusan himpunan mahasiswa manajemen itu resmi ya, resmi ada surat keputusannya. Jadi bukan organisasi non formal. Ini merupakan organisasi formal dan sah secara resmi menurut kampus. Terus ada duduk dalam jabatan tertentu dalam organisasi dan memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu. Jadi kalau sudah dilantik secara sah, itu sesuai dalam jabatan tertentu, itu memiliki hak-hak dan juga kewajibannya tertentu. Contohnya menjadi seorang pemimpin, itu juga mempunyai kewajiban dan juga hak-hak tertentu. Harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, harus bertanggung jawab ya. Itu. Begitupun juga dengan divisi yang lain ataupun badan pengurus harian. Mereka harus menempatkan posisi sebagai jabatannya dan melaksanakan kewajiban dan hak-hak tertentu. Ciri-cirinya adalah legitimasi, ada pelegalannya, jadi legal sah. Terus ada kekuasaan dan wewenang yang jelas. Jadi di hima itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang sekretaris, bendahara, CO divisi, itu ada kekuasaan dan wewenangnya yang jelas. Ada tugas-tugasnya yang terstruktur. Jadi kalau kalian nanti masuk menjadi kepengurusan, nanti kalian pasti akan tahu bagaimana sih struktur kepengurusan di organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Harus memenuhi syarat formal. Jadi organisasi di hima ini tidak abal-abal ya. Harus ada persyaratan atau suatu proses tertentu, jadi tidak hanya langsung masuk saja, jadi melalui proses juga, kita harus tes dulu, kita harus wawancara, kita harus wawancara terhadap kalian, apa sih tujuan kalian untuk menjadi kepengurusan, apa cuma mau numpang nama saja, seperti itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk masuk di kepengurusan. Terus mendapat imbalan reward atau penghargaan. Nah, ini untuk mendapatkan reward ini sebuah rewardnya itu bukan sebuah reward uang yang dalam belanja, bukan ya. Reward ini atau penghargaan ini kita bisa contohnya kita mendapatkan penghargaan dari anggota kita, bisa mendapatkan pengalaman berorganisasi. Karena apa? Nanti kita ketika sudah kerja pasti itu akan sangat dibutuhkan. Jadi buat teman-teman semua, kalian itu jangan malu atau jangan ragu untuk ikut berorganisasi. Karena kalau seorang kuliah kalau nggak berorganisasi itu hanya mendapatkan materi saja tanpa ada praktek secara langsung. Jadi di sini saya menghimbau ya buat kalian semua, berorganisasilah sebelum kalian nanti kalau sudah tua itu menyesal gitu. Sebanyak-banyaknya kalian harus cari pengalaman berorganisasi gitu. Nanti meskipun teman-teman kita ya bilang ada yang kok sibuk banget sih di kampus gitu, nggak apa-apa karena kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi kita di kampus nggak cuma dapat materi, tapi kita juga dapat pengalaman praktek secara langsung bagaimana sih kita berorganisasi. Dan di dunia kerja itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan sekali. Nah untuk teman-teman saya harapkan kalau kuliah nanti sudah tatap muka,
kalau bisa menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif seperti berorganisasi, baik internal maupun eksternal. Kalian setidaknya bisa mengikuti salah satunya. Nggak banyak nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman. Gitu. Jangan kuliah pulang. Nanti kalau pulang kos rebahan, terus mau ngapain, dapat apa gitu. Jadi teman-teman semua, cobalah berorganisasi, karena di situ kita juga dapat pengalaman, teman baru, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama temennya, bisa makan bareng, intinya bisa membuat keluarga baru, apalagi kalau yang jauh ya, yang jauh-jauh, yang dari Kalimantan, yang dari timur ya, yang dari Jawa kan dekat ya, kalau Jawa dari mana lagi ya, dari NTT, NTB gitu. Jadi kita bisa membuat keluarga baru, contohnya di Bang, seperti dengan organisasi gitu. Terus bisa memperoleh promosi, demosi ataupun mutasi. Ya. Ini kalau organisasi sebuah perusahaan ya, kita bisa memperoleh promosi, contohnya promosi seperti pemasaran, kita sebagai marketing seperti itu. Ini kalau sebuah di perusahaan. Terus ada mutasi. Mutasi ini kita perpindahan ya, perpindahan kerja. Jadi nanti kalau teman-teman nanti kalau sudah menjadi seorang pemimpin dan itu sudah kerja di sebuah perusahaan, nanti kalau ingin mutasi ke daerah kalian itu bisa dilakukan untuk perpindahan kerja di daerah kalian masing-masing. Terus bisa dikenakan sanksi atau hukuman secara organisasi. Nah, ini pasti. Organisasi formal pasti ada sanksi dan hukuman tertentu apabila melanggar dari sebuah peraturan yang ada di organisasi tersebut. Contohnya, tidak datang rapat 3 kali, itu pasti akan mendapatkan surat peringatan atau teguran ya, teguran langsung dari pemimpin atau ketua hima langsung. Karena apa? Karena itu akan akan menjadi imbas dari yang lain. Karena yang lainnya nanti akan jadi ikut-ikutan untuk tidak ikut aktif dalam organisasi tersebut. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah masuk jadi kepengurusan, kalian harus tetap semangat, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kalian sudah menjadi kepengurusan, itu akan menjadikan wadah ataupun intinya sangu sebagai untuk kalian nanti pada saat sudah terjun di dunia kerja. Oke, lanjut. Oke, di sini ada kepemimpinan informal. Ya, di sini ada kepemimpinan informal. Tadi sudah saya sampaikan ya sedikit. Untuk kepemimpinan informal ini tidak secara resmi, tidak dianggap secara resmi atau tidak mempunyai legal yang sah. Contohnya itu seperti organisasi masyarakat ya, seperti Karang Taruna, seperti itu. Tidak memiliki legalnya. Terus ditunjuk dan diakui oleh masyarakat gitu, belum tentu dapat dukungan organisasi formal, tidak mendapat imbalan jasa secara nyata, tidak dapat dipromosi, tidak dapat dimutasi juga, seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri buat teman-teman, nanti sama panitia akan dikirim ya, kalian bisa belajar sendiri, karena menyingkat waktu juga ya. Ini untuk organisasi informalnya. Oke, lanjut saja langsung. Oke, panitia ini waktunya masih kurang ya? Oke, jadi karena ini waktunya kurang 11 menit lagi, kita agak ngebut ya. Jadi di sini untuk tugasnya pemimpin atau seorang leader, ini langsung saja pasti kalian juga sudah sedikit tahu. Yang pertama itu memulai, mengatur, memberitahu, mendukung, menilai, dan juga meninjau atau menyimpulkan. Jadi nanti kalian kalau sudah menjadi seorang pemimpin, itu harus memberikan dukungan dan juga meninjau atau mengevaluasi dari kegiatan mereka dan juga menyimpulkan apa yang kurang dari organisasi tersebut dan bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dominan. Di sini ada autokratik, ada demokratik, ada paternalistik, ada karismatik, dan laissez-faire. Lanjut saja, langsung kita bahas. Oke, di sini ada autokratik. Autokratik ini menuntut ketaatan penuh dari anggota atau bawahan, harus disiplin. Jadi seorang pemimpin yang autokratik ini harus menuntut bawahannya untuk disiplin ya.
nadanya keras dalam memberikan instruksi. Jadi seorang pemimpin ini terlihat kaku dan banyak yang ditakuti oleh para bawahannya. Jadi seorang gaya kepemimpinannya yang otokratik ini menuntut ketaatan penuh dari anggota yang harus disiplin kerjanya tinggi dan kaku, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, karena ini waktunya juga terbatas. Jadi kakak tidak bisa memberikan banyak pengalaman yang harus saya sampaikan. Jadi ini nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, next. Nah, ini ada demokratik. Nah, peran sebagai koordinator dan integrator, pendekatan holistik dan integratif. Prinsip bahwa perbedaan perlu ada untuk menjadi keberlangsungan kebersamaan. Nah, demokratik ini adalah seorang pemimpin yang sukanya itu bersama-sama atau bisa mengambil keputusannya itu secara bersama-sama, dihormati dan bukan ditakuti. Jadi, seorang pemimpin yang demokratik ini inginnya berbaur dan kita membuat keputusannya itu bisa diambil secara bareng-bareng atau secara bersama-sama, tidak atas kemauannya sendiri. Bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat para bawahan dan bisa memberikan penghargaan bagi prestasi. Nah, jadi juga seorang pemimpin juga harus bisa memberikan prestasi atau penghargaan terhadap bawahan-bawahannya yang mungkin disiplin dan juga pekerja keras terhadap organisasi. Intinya menjadi pengurus terbaik seperti itu, agar untuk kedepannya itu yang ingin menjadi kepengurusan atau ingin berorganisasi di sebuah organisasi tersebut, contohnya di HIMA, itu semakin semangat. Oke, lanjut. Paternalistik. Nah, di sini rasa hormat terhadap orang tua dan keteladanan, sikap melindungi bawahan, takut untuk bertindak terhadap pada lingkungan yang tradisional kedaerahannya. Jadi di sini untuk paternalistik ini adalah seorang pemimpin yang punya tindak tanduk terhadap mungkin dosen-dosen. Kita juga harus sopan, teladan gitu. Sikap melindungi bawahannya. Mereka harus menjadi yang terdepan terhadap bawahannya. Mereka harus bisa melindungi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dari bawahannya gitu. Kita harus bisa memperbaiki gitu. Harapannya pemimpin tidak hanya memikirkan atau mementingkan diri sendiri saja. Jadi ketika bawahannya ada suatu masalah, jadi kita harus bisa menyelesaikannya secara internal. Jadi kita sebelum membawanya ke eksternal, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu di internalnya agar organisasi tersebut bisa berjalan lancar dan tidak ada suatu masalah baik pribadi maupun masalah secara organisasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini karismatik. Nah, pasti kalian juga sudah sedikit tahu ya karisma. Nah, yang namanya karisma itu pasti daya tarik. Daya tarik untuk memikat dan mampu memperoleh pengikut dalam jumlah yang sangat banyak atau besar. Penampilan fisik, usia, dan harta bukan merupakan prasyaratnya. Di sini, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya penampilan fisik saja ya. Jadi penampilan fisik, usia, harta itu bukan menjadi prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab. Yang penting itu. Untuk fisik dan segala macam itu belakangan seperti itu. Miliki kekuatan magis ajaib atau aneh. Jadi mereka mempunyai keunikan tertentu. Mungkin suka guyonan, suka akrab langsung terhadap bawahan sama anggota, solid, mereka mau baur meskipun berbeda dengan seperti mohon maaf Sarah, seperti itu perbedaan dari gaya, perbedaan dari sosial seperti itu. Jadi mereka punya keunikan tertentu, mau yang berbaur, itu mempunyai karisma tertentu. Mampu menggunakan berbagai gaya kepemimpinan dalam prakteknya. Jadi seorang pemimpin yang karismatik ini mempunyai cara-cara tertentu untuk menarik atau memikat anggotanya atau pengikutnya untuk bisa berbaur, bisa menyukai kepemimpinannya tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, laissez-faire atau membiarkan. Jadi ada seorang pemimpin yang konsepnya organisasi itu berjalan lancar dengan sendirinya, tanpa berperan pasif dan tidak mau ikut campur tangan. Jadi untuk
seorang pemimpin yang membiarkan ini tidak mau tahu dan tidak mau bertanggung jawab. Jadi organisasi itu berjalan dengan sendiri-sendiri. Misalkan pemimpin berjalan sendiri, wakil berjalan sendiri, CO divisi berjalan sendiri, dan itu sangat tidak bagus ya. Karena apa? Itu imbasnya nanti tidak ada kesulitan apapun, dan untuk membentuk organisasi itu menjadi lebih baik itu akan sangat sulit. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalian bisa pelajari sendiri ya terhadap leadership ini. Kakak juga nggak bisa banyak untuk menyampaikan. Nanti buat teman-teman kalian tetap semangat ya. Kalian jangan berkecil hati karena kalian ini adalah orang-orang terpilih ya. Kalian bisa kuliah, bisa sekolah tinggi, apalagi masih banyak teman-teman kalian masih belum bisa untuk sekolah tinggi. Jadi kalian itu harus benar-benar bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Jadi tetap semangat meskipun jauh-jauh dari pelosok ya. Tetap kalian itu harus semangat untuk meraih cita-cita kalian, untuk membanggakan kedua orang kalian, untuk mengangkat derajat kedua orang tua kalian. Jadi mungkin ini sedikit sharing dari kakak. Ini langsung saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Karena kita diburu oleh waktu, langsung saja saya Terima membuka kasih. sesi. Terima kasih, Bu. Saya hanya membutuhkan 2 penanya yang ingin bertanya, silakan. Saya Kak. Saya, Kak. Baik. Saya, Kak. Saya Kak. Saya Ya, silakan yang ingin bertanya. Oke. Ini shalom, Ya, silakan, selamat Kak. siang untuk kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Emily Edambali. Saya mau bertanya tentang gaya kepemimpinan. Apakah seorang pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Jika dibentuk, berikan satu contoh. Jika dilahirkan, berikan satu contoh. Makasih. Langsung atau langsung jawab atau ditahan dulu? Oke. Baik, kepada siapa? Mohon maaf, Adik Emily ya? Adik Emily Iya. ada ya? Iya, Bu. Oke, Adik Emily ada. Dari mana deh? Dari Sumba. Oke, dari Sumba. Oke, jadi tadi pertanyaan itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu ya, sebenarnya semua orang itu merupakan seorang pemimpin sejak lahir. Tinggal aja bagaimana caranya kita membentuk diri kita ini yang benar-benar menjadi pemimpin. Sebenarnya juga soalin karena kadang kita itu Mohon bersabar ya teman-teman. Ada sedikit kesalahan. Ya Kak, mohon maaf ya ada sedikit terganggu jaringannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dari Emily ya, adik Emily Eda atau siapa? Mohon maaf. Oke, jadi untuk pemimpin sudah dibentuk dari sejak lahir atau dibentuk seperti itu ya. Jadi untuk pemimpin sebenarnya kita itu mempunyai jiwa-jiwa pemimpin itu sejak lahir. Tergantung bagaimana caranya kita untuk mengembangkan atau membentuk diri kita berkarakter sebagai seorang pemimpin seperti itu. Jadi
belajar public speaking gitu, dan dituntut untuk kreativitas dan inovatif seperti itu. Kalau untuk pemimpin itu sebenarnya memang sudah bawaan sejak lahir. Kita semua itu adalah seorang pemimpin diri kita sendiri. Namun untuk mengembangkan semua itu kita perlu dibentuk diri kita. Kita sendiri yang harus merubahnya atau membentuknya menjadi seorang pemimpin yang baik seperti itu. Bagaimana Adik Emily? Pasti, Kak. Sudah cukup? Sudah, Kak. Oke. Saya ingin bertanya, Kak. Emily, ingin bertanya lagi. Kamu ingin bertanya, Kak? Iya, silakan. Saya, Kak. Ya. Silakan kepada Kristiani. Maaf suaranya, Kak. Saya, Kak. Iya, Kristiani, silakan. Ingin bertanya, Kak. Ayah Ningsi Rambu, silakan bertanya. Ya, Kak. Terima kasih. Saya perkenalkan Ningsi Rambu Tahu 2020120050. Saya ingin bertanya, apakah aktivitas kepemimpinan seseorang dapat diambil dari satu organisasi atau instansi ke organisasi lain oleh pemimpin? Terima kasih, Kak. Bagaimana? Tadi pertanyaannya apa? Oh gitu. Adik siapa namanya? Ningsi, Kak. Oke, Adik Ningsi ya. Adik Ningsi, apakah jiwa kepemimpinan itu dilihat dari keorganisasian? Apa betul pertanyaannya seperti itu? Iya, Kak. Oke, untuk jiwa kepemimpinan ini kita kalau di Hima itu kalau menjadi seorang pemimpin itu harus 1 tahun kepengurusannya. Jadi kinerjanya kita, terus perilaku kita, apa yang kita sumbangsikan terhadap organisasi tersebut kan menjadi penilaian tertentu atau penilaian sendiri terhadap diri kita dan juga pandangan-pandangan sebelumnya buat mereka yang ingin mengusung kita. Jadi kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik itu pasti dilihat dari sikapnya, keberaniannya untuk public speaking-nya, terus memberikan suatu keputusan atau memberikan suatu masukan-masukan terhadap mereka seperti itu. Jadi itu pasti dinilai dari sikap, attitude, perilaku, terus kemauannya, tekadnya itu pasti dilihat seperti itu. Oke, bagaimana Deni? Adik Ningsi sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada lagi, Kak. Ya, silakan. Pertanyaan yang kedua, apa jadi ukuran seseorang pemimpin efektivitas? Bagaimana, Dek? Mungkin bisa diulang. Apa yang menjadi ukuran seseorang pemimpin efektivitas? Menjadi apa? Maaf. Apa yang menjadi ukuran seseorang pemimpin efektivitas? Oke, Adik Ningsi ya, di sini untuk menjadi ukuran menjadi seorang pemimpin, ini dalam organisasi yang lain atau organisasi di Hima? Organisasi di Hima, Kak. Oke, untuk menjadi syarat-syaratnya ya, menjadi seorang pemimpin di Hima, pasti yang pertama itu harus menjadi kepengurusan 1 tahun, selama 1 tahun terlebih dahulu. Jadi kalian ini kan sudah semester 2 ya? Semester 2 betul? Masuk semester 3, Kak. Oke, masuk semester 3. Jadi nanti setelah diklat ini, kalian kan nanti akan ada perekrutan sebuah kepengurusan. Jadi nanti jika sudah menjadi
menjadi pengurus, nanti kalian itu akan menjadi kepengurusan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu, nanti kalian bisa mencalonkan menjadi seorang pemimpin. Itu persyaratan yang utama. Yang pertama itu pasti menjadi kepengurusan 1 tahun, selama 1 tahun. Terus yang kedua, itu pasti dilihat dari IPK, dari pengetahuan kalian, kemampuan kalian berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan, ilmu, seperti itu pasti dilihat. Terus persyaratan-persyaratan yang lain pasti harus mempunyai pengalaman-pengalaman sebuah acara kayak seperti diklat, itu harus wajib ya, harus sudah diklat menjadi anggota manajemen. Terus harus mempunyai visi dan misi atau tujuan, itu pasti ya kalau untuk menjadi seorang pemimpin. Terus ada juga wawancara. Kalian intinya harus melewati proses tertentu. Nanti akan ada persyaratan-persyaratan formal yang harus dijalani untuk menjadi seorang pemimpin DIMA. Begitupun juga menjadi anggota kepengurusan. Itu juga ada persyaratan tertentu. Jadi tidak semua orang menjadi kepengurusan ya. Jadi kalian harus tetap semangat untuk menjalani proses jika ingin menjadi seorang Oke, bagaimana Deningsi, cukup? Iya Kak, cukup. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Mungkin jadi seorang pemimpin itu harus mampu membawa atau memberikan arahan yang baik atau pengaruh positif kepada bawahannya agar mampu mencapai tujuan dalam sebuah organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Beberapa materi yang sudah memberi materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk saya selaku moderator untuk diskusi pada hari ini. Dan selamat siang. Oke, teman-teman, di sini saya akan berikan beberapa contoh atau memori himpunan mahasiswa manajemen, beberapa kegiatan ya yang sudah terlaksana yang ada di himpunan mahasiswa manajemen. Nanti akan saya putarkan sebuah slide. Sebentar ya. Bisa deh. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah foto-foto ya, atau memori yang ada di kegiatan himpunan mahasiswa manajemen. Itu kita ada pelantikan pengurus HIMA. Nah, jadi nanti kalau sudah menjadi kepengurusan, nanti kalian akan dilantik secara resmi. Seperti ini contohnya. Ini kepengurusan tahun 2018, tahun 2019. Nanti jika kalian sudah datang ke Malang dan ingin menjadi sebuah kepengurusan, kalian harus melewati proses tertentu untuk menjadi atau ikut untuk memajukan himpunan mahasiswa manajemen. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah foto dari divisi kewirausahaan, yaitu stand HIMA, melatih menjadi entrepreneur. Jadi di sebuah kepengurusan itu ada wadah-wadahnya tertentu ya, ada divisi kewirausahaan, ada divisi minat bakat, ada divisi penalaran. Jadi bagi anggota yang ingin melatih menjadi seorang pengusaha, ingin mengembangkan bakat dan minatnya, kalian bisa melalui atau menghubungi pengurus langsung, nanti akan diwadahkan tertentu buat kalian semua bagi anggota manajemen seperti itu. Ini adalah contoh stand HIMA yang melatih kalian menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Oke, next. Nah, ini ada dari divisi penalaran. Ini ada economic debat competition. Nah, pada saat ini adalah debat tentang ekonomi. Jadi untuk memperingati hari ulang tahunnya Himpunan Mahasiswa Manajemen, ini teman-teman kita mengadakan debat. Jadi kita untuk melatih
pola pikir kita, nalar kita untuk menjadikan atau mengasah kita untuk bersaing di luar sana. Untuk melatih kemampuan kita seperti itu. Kita mengadakan debat ekonomi competition. Oke, next. Nah, di sini untuk divisi humas itu ada studi banding. Studi banding himpunan mahasiswa jurusan manajemen dengan Universitas 17. Nah, waktu itu kita melakukan studi banding di kepengurusan hima yang ada di UNTAK atau Universitas Surabaya, kepengurusan yang ada di Manajemen Tunggadewi Malang. Jadi kita studi banding. Jadi kita ada perbandingan bagaimana sih kepengurusannya, sehingga kita bisa sharing-sharing dan kita bisa menjadikan kepengurusan kita itu lebih baik lagi. Oke, next. Nah, di sini ada divisi penalaran, ada pekan kreativitas mahasiswa. Nah, di sini kita juga harus melakukan asisten ya, atau pendampingan. Seorang pemimpin juga harus melakukan pendampingan terhadap anggotanya yang akan melakukan lomba pekan ilmiah kreativitas mahasiswa atau PKM. Oke, lanjut. Nah, di sini dari divisi pengkaderan, ini ada manajemen development training. Jadi karena ini sekarang pandemi, tidak bisa secara langsung atau tatap muka melakukan MDT. Jadi ini contoh tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, mohon maaf. Ini kalian kalau semisal secara langsung atau tatap muka, ini MDT-nya seperti ini. Jadi kalian bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa ngobrol, bisa berkenalan, teman baru, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga ada pendampingan yudisium ya. Kakak tingkat kita yang sudah lulus itu juga harus didampingi. Ketika sudah lulus, kita juga harus mendampingi acara yudisiumnya. Ini ada divisi humas. Oke, lanjut. Nah, di sini pada saat itu diklat manajemen yang kedua ya. Ini adalah pengurus. Ini semua pengurus yang jumlahnya totalnya itu sekitar 38 orang. Ya. Ini adalah pengurus manajemen tahun 2018 tahun 2019. Oke, lanjut. Di pengurus. Nah, di sini kita juga ada kegiatan temu akrab ya. Temu akrab ini seluruh anggota mahasiswa manajemen. Di sini kita berkumpul, kita bercandaria, kita bergurau, dan kita ada games-games juga untuk meningkatkan solidaritas kita antar mungkin perbedaan kota, perbedaan daerah. Setelah itu kita berkumpul menjadi satu, kita bermain bersama, kita berkenalan bersama ya dari semester atau mohon maaf dari angkatan terbawah sampai angkatan teratas kita berkumpul semua. Oke, next. Nah, di sini juga ada diklat kuliah tamu. Nah, diklat kuliah tamu ini biasa dilaksanakan pada saat kita ingin mengambil kejurusan. Karena di manajemen ini kan ada jurusan keuangan, ada operasional, ada pemasaran, dan juga SDM. Jadi kita mengadakan kuliah tamu agar kalian itu mengetahui bagaimana sih jurusan SDM, bagaimana sih jurusan keuangan, operasional, pemasaran gitu. Jadi kalian setidaknya ada pandangan dengan adanya kuliah tamu seperti ini. Jadi Hima itu mewadahi seluruh kegiatan-kegiatan yang untuk kedepannya bisa kalian ambil seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga ada minat bakat. Kegiatan kita itu kalau di minat bakat itu ada futsal dan voli. Jadi bagi teman-teman yang ingin futsal atau voli, ya nanti langsung saja hubungi dari divisi minat bakat langsung ke kepengurusan. Jadi ingin biasanya ada lomba-lomba seperti itu. Oke, langsung next.
Nah, di sini ada study excursus Go to Bali. Jadi kita juga ada kunjungan ya, kunjungan dan juga study tour juga di Bali. Nanti itu tergantung anggota ya, mau pilihnya di mana. Biasanya kita voting mau ke Bali atau ke Jogja atau kemana gitu. Jadi kita ada studi excursus, ada kunjungan tertentu, dan kita juga menambah pengalaman sekaligus refleksi. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, karena seperti kita kan sharing, jadi kita masih banyak belajar. Kakak juga mohon maaf apabila yang kakak sampaikan tadi masih kurang berkenan dan belum begitu jelas. Buat pembelajaran saja, buat nambah pengalaman kalian juga, ambil saja manfaatnya dan buang ya yang lain yang buruk-buruknya. Jadi buat teman-teman kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hima. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang mungkin pemateri bisa sampaikan, kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Kak.